Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam acara Meta Zumbina. Pada malam hari ini kita akan membawa topik tentang cinta kasih untuk hidup berkualitas. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang mulia Bhikkhuni Santini Mahateri. Namun sebelum mulai acara, ada baiknya Bapak Ibu saat ini bisa menyalakan kameranya supaya ada rasa kedekatan ya walaupun kita virtual. Kemudian juga tetap menjaga ketenangan dalam arti kamera jika sudah menyala kita tunjukkan gambar atau kegiatan yang lebih pas, yang pantas. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan ya sebanyak karena kita tidak mudah untuk bertemu dengan yang mulia Bhikkhuni Santini Mahateri. Baik, sebelum kita memulai acara kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Pendidikan Meta. Kepada Ibu Luciana, kami persilakan. Halo, dengar ya suara? Jelas. Oke, thank you. Yang kami muliakan Sangga Bhikkhuni Theravada Indonesia, Wandami Ayah Santini, yang kami hormati segenap pengurus dan pembina Yayasan Pendidikan Meta, yang kami banggakan para peserta Meta Sumbinar, yang kami banggakan juga warga Meta School. Selamat malam, Sukiyotu, salam bahagia, sehat, dan sejahtera. Syukur atas segala hal baik yang kita peroleh hari ini, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam Meta Sumbinar yang ke-16. Malam ini kita belajar tentang bagaimana menerapkan cinta kasih untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih berkualitas yang akan dipaparkan oleh Yang Mulia Bhikkhuni Santini Mahateri, pendiri Sangha Bhikkhuni Theravada Indonesia. Melalui beliau tentu kita dapat belajar cara yang efektif dan efisien mengembangkan cinta kasih di era yang penuh tantangan saat ini. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan dengan seksama dan juga siapkan pertanyaan yang terkait pengembangan dan praktek cinta kasih yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya mewakili warga Metasko menghaturkan anumodana atas kesediaan dan pembabaran dhamma yang diberikan oleh Ayah Santini dan juga kepada seluruh peserta Meta Sumbinar yang hadir malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa berbahagia, bebas dari derita, dan terus bajik dan bijak dalam menjalankan hidup kita saat ini. Semoga kita semua berbahagia, sehat, dan sejahtera. Sadu, sadu. Terima kasih Ibu Luciana untuk kata sambutannya dan tentu di acara kita dan sekalian kita mendengar dari Yang Mulia Bhikkhuni Santini Mahateri. Mari kita semua bersikap anjali, menghormat kepada beliau. Kepada operator boleh di spotlight. Beliau sudah dengan kita ini. Oke, yes. Suaranya putus-putus, Bapak Franky. Malah sekarang nggak kedengeran suara. Halo, ya. Tes. Sekarang jelas? Iya, oke. Jadi tadi yang Bapak Franky bicarakan. Oke. Para hadirin, mari kita bersikap anjali menghormat kepada Yang Mulia Bhikkhuni Santini Mahateri. Oke, penghormatan awal sebelum kita mendengarkan profil atau melihat profil beliau. Selamat malam Ayah Santini. Selamat malam, ya terima kasih. Wandami. Ya. Sukihontu. Baik, Sukihontu.
Baik, mari kita dengarkan dan saksikan profil narasumber kita pada malam hari ini. Mari kita saksikan video profil Yang Mulia Bikuni Santini Mahateri. Yang Mulia Bikuni Santini Mahateri, yang lebih dikenal sebagai Ayah Santini, berdomisili di Wisma Kusalayani, Maribaya, Lembang, Bandung. Beliau adalah ketua sekaligus ujung tombak Sangha Bikuni Theravada Indonesia. Sedari kecil, sekitar usia 7 tahun, beliau sudah merasakan panggilan hati untuk menjalani kehidupan sebagai samana. Tekad tersebut semakin kuat tanpa ada yang bisa menghalangi. Pada tanggal 29 September 1990, beliau ditabiskan di Brahma Wihara Arama, Singaraja, Bali, oleh mendiang Yang Mulia Bante Giri Rakito Mahatera sebagai Maici Santini. Dengan semangat yang terus menyala, beliau melewati berbagai rintangan, sampai kemudian pada tanggal 15 April 2000 di Upasampada oleh Venerable Dr. Henepola Gunaratana Mahatero menjadi Bikuni Theravada. Pada tahun 1993, bersama dengan mendiang Maici Susilawati, mulai merintis tempat untuk para perempuan melatih dan membina diri. Pada tanggal 23 Mei 1994, berdirilah Lembaga Anagarini Indonesia. Beberapa bulan kemudian, peletakan batu pertama Wisma Kusalayani pun terwujud, yaitu pada tanggal 10 September 1994. Kemudian, sedikit demi sedikit, Wisma Kusalayani dibangun. Dengan berdirinya Lembaga Anagarini Indonesia, dimulailah program-program pelatihan di Wisma Kusalayani, di samping program-program di tempat lain. Setelah mendekati 10 tahun membina diri dan membina umat, akhirnya beliau menyadari bahwa mengacu pada Culawaga 10, sesungguhnya kesempatan perempuan untuk menjadi bikuni dalam jajaran Theravada tidak pernah terputus. Di situ tertulis, Tata Gata mengizinkan para biku untuk mengupah sampada perempuan menjadi bikuni dan mengupah sampada laki-laki menjadi biku. Dengan dasar itu, maka pada tanggal 15 April 2000 mengambil upah sampada untuk menjalani kehidupan sebagai Bikuni Theravada. Bersama dengan upah sampada tersebut muncullah Sangha Bikuni Theravada Indonesia yang pada tanggal 1 Januari 2006 dikukuhkan keberadaannya oleh Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Buddha, Departemen Agama Republik Indonesia. Pada waktu itu, Bapak Dr. Andes Iwayan Suarjaya Master Science yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Buddha. Setelah pengukuhan tersebut, beliau semakin aktif dengan berbagai kegiatan dan pelatihan di Wisma Kusalayani. Di samping itu, beliau juga membina beberapa wihara dan cetia. Membina Wihara Sanghamita Karawang, Cetia Sanghamita Kebon Jeruk Jakarta, dan Wihara Arya Dwipa Arama Taman Mini Indonesia Indah. Berkeliling ke berbagai kota di Indonesia dan ke beberapa negara lain demi mendukung berkembangnya pembabaran Dhamma dan melakukan perjalanan spiritual sehubungan dengan ajaran Buddha. Beliau bukan hanya banyak dikenal di Indonesia, melainkan juga dikenal dan mendapat penghargaan secara internasional. Menerima penghargaan Outstanding Women in Buddhism Awards 2007 dari organisasi tingkat dunia PBB. Menghadiri upacara meninggalnya Sangha Raja Thailand, perjalanan ke Kamboja termasuk mengunjungi kedua Sangha Raja di Kamboja. Dalam kebangkitan dan perkembangan Bikuni Theravada di tingkat internasional, beliau pun hadir baik sebagai saksi maupun berperan serta sebagai Kamawaca Carini dan sebagai Upajayani. Seperti yang dilakukan di Thailand, Sri Lanka, Australia, dan India. Dalam sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2015, Upasampada Bikuni Theravada Indonesia untuk pertama kalinya diselenggarakan secara spektakuler setelah lebih dari 1000 tahun menghilang. Peristiwa itu juga sekaligus mengharumkan nama bangsa karena kandidat berasal dari berbagai negara. Sedangkan Upasampada Bikuni Theravada masih merupakan hal yang langka di negara Asia.
Dan tentunya dalam momen langka ini, Yang Mulia Bikuni Santini Mahateri sebagai penahbis. Pada tahun 2020, beliau juga terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP menetapkan 75 penerima ikon apresiasi prestasi Pancasila 2020 bagi yang memiliki prestasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta dunia internasional. Dalam hal ini, beliau menerima penghargaan untuk kategori penggerak lintas iman. Yang Mulia Bikuni Santini Mahateri terus berjuang, baik dalam pembinaan diri maupun untuk mendukung berkembangnya pembabaran dhamma. Untuk menyeimbangkan antara aktivitas keluar dan pembinaan diri, beliau mengatur jadwal secara ketat. Semoga semua makhluk mendapatkan manfaat dari perjuangan beliau. Sadu, sadu, sadu. Wow, luar biasa. Malam hari ini kita bertemu orang yang luar biasa, Ayah Santini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit peraturan untuk tanya jawab sehingga Bapak Ibu bisa konsentrasi dengan baik dan juga bisa memahami bagaimana jika ingin melakukan pertanyaan. Berikut saya akan sharekan screen. Ya, apakah suara saya jelas, Miss Monik? Jelas. Jelas ya. Baik, karena gangguan dengan device tadi ya. Oke, ketentuan dalam tanya jawab pertama, pertanyaan hanya dapat disampaikan melalui kolom chat dan dikirim private chat ke co-host yang atas nama SBTI. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada co-host banyak sekali, tetapi pilih yang SBTI. Maka Bapak Ibu bertanya hanya lewat chat. Ya, tidak diizinkan untuk bertanya langsung. Pertanyaan akan dipilih sesuai tema dan yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi mohon maaf nanti kalau pertanyaannya tidak dijawab langsung atau tidak terjawab karena kita perlu menyaring karena tadi ya terbatas oleh waktu, maka nanti panitia akan memilih. Pertanyaan harap tidak menggunakan singkatan. Kadang-kadang singkatan itu kita nggak ngerti ya, yang ngerti yang ngetik gitu ya. Maka tolong singkatan tidak digunakan. Yang akhir pernah dengan makhluk halus, mitos, kesurupan, gunanya, serta tidak menanyakan hal-hal yang sensitif. Ya, jadi bertanyalah topiknya malam hari ini tentang loving kindness, cinta kasih. Oke, semoga Bapak Ibu jelas untuk hal ini dan silakan kita akan mulai acara ini. Dengan memberikan kesempatan kepada Ayah Santini yang luar biasa, semoga beliau dapat memberikan banyak manfaat. Ayah Santini dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Ibu Bapak serta saudara-saudari. Selamat berjumpa pada acara Jumbinar Meta School ke-16. Kepada panitia, saya ucapkan terima kasih atas undangannya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Tema yang diberikan oleh panitia adalah harmonisasi cinta kasih dalam kehidupan. Yang melatar belakangi panitia mengambil tema tersebut adalah memandang perlu praktek cinta kasih diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam membangun hubungan harmonis dalam sebuah keluarga. Namun demikian, praktek ini memiliki banyak kendala sehubungan dengan cara pelaksanaannya atau melakukannya dengan bijaksana, di mana kehidupan penuh dengan tantangan, khususnya menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan. Oleh karenanya, perlu diketahui bagaimana belajar mempraktekkan cinta kasih atau meta dengan tepat. Sebagaimana yang kita rasakan dan mungkin juga kita ketahui bahwa banyak orang atau makhluk membutuhkan cinta kasih. Sekarang kita bicara di kalangan sesama manusia yang hampir semua membutuhkan cinta kasih.
semua dari kita punya potensi untuk memiliki cinta kasih dalam batin, memiliki potensi untuk mengembangkan cinta kasih, memiliki potensi untuk memancarkan cinta kasih. Selain itu, juga kita ingin mendapatkan cinta kasih. Bahkan ada yang menuntut cinta kasih. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, semua dari kita mendapatkan apa yang sesungguhnya pantas kita dapatkan dari proses sebagaimana hukum alam bekerja. Dalam Samyutta Nikaya, kelompok khotbah tentang dewata, bab 1.22 tertulis, ia tidak menyentuh seseorang yang tidak menyentuh, namun akan menyentuh seseorang yang menyentuh. Demikianlah juga dengan cinta kasih. Cinta kasih tidak menyentuh orang yang tidak menyentuh. Cinta kasih menyentuh orang yang menyentuh cinta kasih. Bila seseorang tidak memiliki cinta kasih dalam batinnya, artinya ia tidak bersentuhan dengan cinta kasih. Bila dia tidak bersentuhan dengan cinta kasih, maka kondisi cinta kasih tidak akan menyentuhnya. Sebesar apapun keinginannya, sehebat apapun tuntutannya untuk mendapatkan cinta kasih, tetap ia tidak akan mendapatkannya. Bahkan sekalipun banyak orang yang memberikan cinta kasih, ia tidak mampu merasakannya karena ia tidak memiliki kemampuan untuk bersentuhan dengan cinta kasih. Tidak sedikit kita menjumpai orang-orang yang begitu disayang dan diperhatikan, tapi tetap ia merasa bahwa ia tidak disayang, ia tidak diperhatikan, ia tidak dicintai. Ini masuk pada tipe orang yang sulit disayang orang karena jalurnya tidak terbuka. Bahkan jalur itu tertutup dalam batinnya. Sebaliknya, dengan orang-orang yang memiliki cinta kasih, mengembangkannya dan menerapkan dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan cinta kasih sekalipun ia tidak memintanya, tidak menuntutnya. Ada tipe orang yang sangat mudah untuk dicintai, bukan karena lemah jadi dikasihani, bukan karena kekayaannya atau penampilan fisik atau materinya, tetapi karena pembawaannya yang memancarkan cinta kasih, maka pancaran itu memantul kembali padanya. Benih apapun yang ditanam, maka penanam akan menuai buah dari benih yang ditanamnya. Singkatnya, bila ingin mendapatkan cinta kasih, tanam benihnya dalam batin. Kembangkan dan terapkan dalam kehidupan. Namun, mengapa cinta kasih sulit untuk dimiliki sehingga tidak terpancar, tidak bisa diberikan, walaupun ada keinginan dan usaha untuk memilikinya, memancarkan dan memberikannya? Seperti yang panitia tuangkan dalam latar belakang sehubungan dengan topik yang diambil ini, yaitu cinta kasih yang mana dalam prakteknya memiliki banyak kendala. Mari kita tengok sifat dan kepribadian kita masing-masing sehubungan dengan ego, keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang berkaitan dengan ketidaktahuan mana yang baik, buruk, benar, salah, bermanfaat, dan tidak bermanfaat. Juga tidak sedikit orang yang memiliki pandangan keliru. Yang baik, benar, bermanfaat dipandang sebagai tidak baik, tidak benar, dan tidak bermanfaat. Bahkan yang tidak baik, tidak benar, tidak bermanfaat dipandang sebagai baik, benar, dan bermanfaat. Dan itu semua menjadi kendala dalam memiliki, menumbuh kembangkan
dan menerapkan cinta kasih dalam kehidupan. Menjadi kendala bagi seseorang untuk bersentuhan dan mendapatkan cinta kasih. Untuk itu, kita sepatutnya memberikan ruang dalam batin bagi kehadiran cinta kasih. Untuk memiliki ruang itu, kita lakukan tindakan melepaskan ego, melepaskan keserakahan, melepaskan kebencian, dan melepaskan kebodohan dengan segala pandangan kelirunya. Untuk melepaskan itu semua, usaha yang benar perlu kita ketahui dan tindak lanjuti, yaitu dengan segala daya upaya yang sungguh-sungguh menjaga batin ini agar sifat-sifat buruk yang belum ada atau belum dimiliki jangan sampai ada. Jangan sampai itu muncul dalam batin. Karena dalam batin yang belum kuat sangat mudah terkontaminasi oleh hal-hal negatif. Ditambah lagi dengan tekanan batin dalam kehidupan yang tidak ringan, maka dibutuhkan daya upaya yang sungguh-sungguh menjaga batin masing-masing. Ada sifat-sifat buruk yang mungkin dimiliki oleh orang lain, tapi kita tidak memilikinya. Itu bukan berarti kita tidak memiliki sifat buruk lainnya atau jenis lainnya. Dalam hal ini, kita juga patut berdaya upaya dengan sungguh-sungguh untuk melepaskan cengkeraman atau genggaman terhadap sifat-sifat buruk yang ada dalam batin ini. Kenapa sifat-sifat buruk itu ada dalam batin? Karena kita yang mencengkeramnya, kita yang mengizinkan kehadirannya dalam batin. Jadi kita pula yang patut melepaskannya, agar sifat-sifat buruk tidak bersemayam dalam batin. Bila kita melihat, mendengar, atau mengetahui ada sifat-sifat baik yang belum ada dalam batin ini, maka kembali kita melakukan daya upaya yang sungguh-sungguh agar kita memiliki sifat-sifat baik itu. Sifat-sifat baik yang sudah ada ditambah lagi dengan sifat-sifat baik yang baru bermunculan, maka kita berdaya upaya dengan sungguh-sungguh untuk menjaganya agar terus tumbuh berkembang hingga sempurna. Bila dalam batin ini belum ada cinta kasih, kita patut menumbuhkannya. Bila sudah ada cinta kasih, kita patut menjaganya dan memberikan ruang dan waktu untuk perkembangan dan kesempurnaannya. Sekarang kita kembali pada bagian yang menjadi latar belakang panitia mengambil topik ini sehubungan dengan cara pelaksanaan cinta kasih, khususnya dalam membangun hubungan harmonis dalam sebuah keluarga. Membangun sebuah keluarga yang harmonis bukanlah hal yang sepele dan terjadi begitu saja. Katakanlah terbangunnya sebuah keluarga berawal dari cinta. Kalau cinta itu tidak dilindungi hingga cinta itu terkontaminasi oleh ego, keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka keluarga yang awalnya dibangun dengan cinta akan mengarah pada jalur penderitaan berkepanjangan. Juga bukan tidak mungkin berakhir dengan kebencian. Bila demikian ceritanya, ada indikasi banyaknya hal-hal keliru yang telah dilakukan dalam membangun keluarga tersebut. Pada umumnya, dalam ikatan perkawinan ada pernyataan akan setia dalam keadaan suka maupun duka. Itu artinya harus siap seperti apa yang ada dalam pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Selalu bekerja sama baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sejajar kedudukannya, tingkatnya, atau martabatnya. Semua anggota keluarga tidak saling memanfaatkan,
tidak saling membiarkan beban berat ditanggung hanya oleh pasangannya atau salah satu anggota keluarga saja. Tidak saling merendahkan, menghina, menjatuhkan, memperdaya, dan sejenisnya. Bahkan bersama menjaga kehormatan atau martabat seluruh anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga menjaga dirinya menjadi manusia yang memiliki moral yang baik, memiliki perhatian dan minat pada hal-hal yang baik dan bermanfaat, memiliki semangat dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan sikap mental yang positif, memiliki keseimbangan dalam kedermawanan. Kembali kita pada latar belakang panitia yang menggarisbawahi bahwa pelaksanaan dan penerapan cinta kasih ini dengan cara yang bijaksana. Tak kalah kehidupan ini penuh dengan tantangan, khususnya menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan. Yang menghadapi tantangan dan situasi penuh tekanan bukan hanya diri sendiri saja. Orang lain pun mengalami hal yang sama dan sangat mungkin anggota keluarga terdekat juga mengalami hal-hal tersebut. Ketika kita memancarkan cinta kasih pada mereka, memperlakukan mereka dengan kasih sayang, itu adalah sangat membantu dan sangat baik untuk kepentingan bersama. Namun, sangat perlu dijaga kemurnian dari praktek cinta kasih ini agar tidak terjadi manipulasi perbuatan atas nama cinta kasih, baik oleh pemberi maupun oleh penerima. Banyak orang yang ingin meraih sesuatu, tapi ia malas dan tidak ingin mengerjakannya sendiri, mengharapkan orang lain yang melakukannya. Kalau orang lain tidak punya inisiatif untuk melakukan untuknya, maka ia akan memanipulasi keadaan, baik dengan perangkap kata-kata, perangkap perilaku, maupun perangkap kondisi atau situasi. Bahkan ada yang tidak segan dengan melakukannya sebagai tantangan, ancaman, atau tekanan pada orang lain yang bisa dimanfaatkannya, terutama terhadap orang yang mengasihinya dan tidak mengharapkan kegagalannya. Jadi, ada orang yang punya perilaku kejam terhadap orang yang mencintainya. Bahkan, ia bisa membuat orang yang baik dan mengasihinya itu sebagai keset atau alas kaki, atau sebagai batu pijakan untuk kenyamanannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam pelaksanaan cinta kasih, agar terjaga dalam kemurnian pemancaran dan penerimaannya. Pembuktian kebenaran dari keberadaan cinta kasih dalam batin ini perlu dilakukan. Kalau dalam batin orang lain, kita tidak bisa membuktikannya. Untuk itu, mari sekarang kita bicarakan tentang salah satu bagian dari kondisi kehidupan, yaitu sebagaimana yang telah kita alami dan pahami bahwa tidak selamanya kita sehat. Berulang kali kita pernah mengalami sakit dalam perjalanan hidup ini, terlepas dari berat atau ringannya penyakit tersebut, terlepas dari di mana dirawat, di rumah ataukah di rumah sakit. Tetap yang sakit itu perlu dijaga dan dirawat, walaupun di rumah sakit ada tenaga medis. Artinya, kita perlu mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari perawat, untuk merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Dan ini sangat nyata untuk melihat bagaimana kuat atau lemahnya cinta kasih terhadap anggota keluarga. Juga untuk melihat kualitas kemampuan kita dalam life skills, sehingga kehidupan yang syarat dengan kompleksnya permasalahan
Kalau tidak dibekali dengan kemampuan menghadapinya, maka berat sekali menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, bagi yang telah memiliki anak-anak, bantulah mereka untuk memiliki life skills dan mandiri. Juga kepada para guru, bantu murid-murid untuk mengembangkan potensi positifnya. Bersikaplah dengan bijak ketika menghadapi perilaku anak-anak. Banyak hal yang terjadi bahwa orang dewasa sering memandang dengan cara yang salah terhadap perilaku anak-anak. Yang sesungguhnya mereka punya niat yang baik, tapi mereka belum tahu cara menyampaikan dengan baik dan benar, sehingga terjadi kesalahan dalam proses penyampaian dan pelaksanaannya. Di sini, orang dewasa sepatutnya berperan memberikan arahan sehubungan dengan cara yang baik dan benar, baik dalam penyampaian maupun pelaksanaannya, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman dan dapat belajar dari orang dewasa. Salah satu life skill adalah bagaimana merawat orang sakit. Jangan sampai mereka seperti kebanyakan orang dewasa sekarang ini tidak tahu bagaimana merawat orang sakit. Bahkan bukan hanya tidak tahu, tapi tidak mau tahu tentang itu. Seseorang bisa disebut memiliki atau tidak dalam kapasitas kemampuan merawat orang sakit. Untuk itu, mari kita simak apa yang tertulis dalam Anggutara Nikaya bab 5 poin 124 mengenai kualitas seorang perawat. Para biku, dengan memiliki 5 kualitas, seorang perawat tidak memenuhi syarat untuk merawat pasien. Apakah 5 ini? 1. Ia tidak mampu mempersiapkan obat. 2. Ia tidak mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya, sehingga ia memberikan apa yang berbahaya dan tidak memberikan apa yang bermanfaat. 3. Ia merawat pasien demi mendapatkan hadiah atau materi, bukan dengan pikiran cinta kasih. 4. Ia merasa jijik ketika harus membuang kotoran tinja, air kencing, muntahan, atau ludah. 5. Ia tidak mampu dari waktu ke waktu mengajarkan, mendorong, menginspirasi, dan menggembirakan pasien dengan khotbah dhamma. Dengan memiliki kelima kualitas ini, seorang perawat tidak memenuhi syarat untuk merawat pasien. Para biku, dengan memiliki 5 kualitas lainnya, seorang perawat memenuhi syarat untuk merawat pasien. Apakah 5 itu? 1. Ia mampu mempersiapkan obat. 2. Ia mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya, sehingga ia tidak memberikan apa yang berbahaya, bahkan memberikan apa yang bermanfaat. 3. Ia merawat pasien dengan pikiran cinta kasih, bukan demi mendapatkan hadiah atau materi. 4. Ia tidak merasa jijik ketika harus membuang kotoran tinja, air kencing, muntahan, atau ludah. 5. Ia mampu dari waktu ke waktu mengajarkan, mendorong, menginspirasi, dan menggembirakan pasien dengan khotbah dhamma. Dengan memiliki kelima kualitas ini, seorang perawat memenuhi syarat untuk merawat pasien. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, apakah memiliki kualitas yang pertama ataukah memiliki kualitas yang kedua? Kita mau menyentuh kualitas yang manapun, kualitas itulah yang bersentuhan dengan kita. Menyentuh kualitas yang buruk
buruklah kualitas batinnya kita. Mau menyentuh kualitas yang baik, baiklah kualitas batinnya kita. Masing-masing dari kita bisa melihat apakah memiliki cinta kasih yang cukup bagi sanak keluarga sehingga mampu merawatnya dengan baik ketika di antara mereka ada yang sakit. Bicara cinta kasih bukan hanya berkaitan dengan yang indah-indah saja, tapi berkaitan dengan fakta kehidupan. Kalau tidak mampu merawat dengan cinta kasih, perlu dipahami, itu artinya tidak membuka pintu untuk bersentuhan dengan mendapatkan kondisi perawatan yang baik bila dirinya membutuhkan perawatan. Walaupun mungkin mampu membayar biaya perawatan di rumah sakit, namun ketika sakit maupun sehat, kita membutuhkan kasih sayang dari keluarga yang sangat menopang bagi kebaikan fisik maupun mental. Bagi yang belum termasuk memiliki kategori yang baik untuk merawat anggota keluarga yang sakit, mari persiapkan diri dari sekarang, karena sesama anggota keluarga, sesama manusia sepatutnya saling tolong-menolong, bukan saling mengabaikan. Bahkan terhadap hewan pun kita sepatutnya melakukan pertolongan yang diperlukan. Berkaitan dengan merawat atau menolong yang sakit, untuk mempersiapkan obat, kita bisa berusaha untuk mempelajarinya. Halnya dengan apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya bagi pasien, itu pun kita bisa berusaha untuk mempelajarinya. Mengenai merawat pasien, demi mendapatkan hadiah atau materi atau merawat dengan pikiran cinta kasih, itu berkaitan dengan sikap mental. Bila disinyalir ternyata ada sikap mental yang buruk, maka lepaskan cengkraman dari buruknya mental. Lakukan pembersihan batin sehingga membuat hidup dengan perilaku yang sehat. Bila sikap mentalnya baik dalam menolong atau merawat pasien dengan pikiran cinta kasih, maka terapkan itu, jaga itu, dan kembangkan terus. Ketika masih merasa jijik saat harus membuang kotoran tinja, air kencing, muntahan, atau ludah pasien, berusahalah, berjuanglah untuk menghalau rasa jijik itu dengan menggunakan kebijaksanaan. Ada pengalaman seorang remaja yang mengambil bidang pendidikan perawat. Ia cerita awal mula untuk berurusan dengan kotoran tinja itu jijik. Belum lagi baunya, warnanya. Namun lambat laun ada perubahan yang terus membaik. Sampai suatu ketika saat ia magang untuk merawat orang-orang di Panti Werda, di antaranya ada beberapa orang yang sudah lemah dan sakit, yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Artinya, buang kotoran pun di tempat tidur. Terkadang juga bercampur darah. Ia bertugas membersihkannya, dan ia lakukan dengan baik. Setelah keluar dari ruangan, ia bilang, maksudnya spontan kata-katanya itu keluar, betapa indahnya, betapa bahagianya. Lalu temannya yang ada di sekitar itu bilang bahwa ia jorok, membersihkan kotoran kok bilang indah dan bahagia. Ia menjelaskan, ia bilang demikian karena membayangkan rasa bersih yang dirasakan oleh para manula tersebut. Merasakan bebas dari kotor dan bau dari kotoran dan darah mereka sendiri. Ia berpikir bahwa semua dari kita juga memproduksi itu, dan itu tidak bisa dihindari oleh dirinya, orang tuanya, dan semua orang. Terpikir olehnya, bila suatu saat
orang tuanya membutuhkan perawatan yang seperti itu, ia sudah siap. Berarti siap menjadi anak berbakti. Untuk menjadi anak berbakti perlu persiapan dari jauh-jauh hari sehingga terbentuk dengan baik. Kalau dalam kondisi seseorang yang dipenuhi dengan kotoran dan kemudian tidak dibersihkan, itu akan menjadi sarana terjadi kerusakan pada jaringan kulit dan kemudian bisa dengan mudah menjadi borok dan luka menganga. Itulah kebijaksanaan yang ia miliki dan ia gunakan untuk membantu merawat manula, dan ia berhasil merawat dengan cinta kasih, walaupun itu bukan sanak keluarganya sendiri. Halnya dengan aktivitas dari waktu ke waktu mengajarkan, mendorong, menginspirasi, dan menggembirakan pasien dengan khotbah Dhamma, kita dapat melakukannya dengan membacakan suta-suta serta mengulasnya sebatas kemampuan kita untuk mengurai duka dalam batin pasien, agar bisa menerima kenyataan dan berusaha membuat pikiran tenang dan bahagia. Dengan demikian, kita dapat membangun kualitas yang baik dan memiliki kelima kualitas seorang perawat untuk merawat pasien. Membantu atau merawat orang yang sakit itu artinya memberikan bantuan yang dibutuhkan tepat waktu. Ini salah satu pembelajaran menumbuhkan, mengembangkan, dan merawat cinta kasih untuk diterapkan dalam kehidupan kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga dapat hidup dengan cara yang berkualitas baik, serta dapat membangun dan terciptanya komunitas yang baik dan sehat. Selain dalam kehidupan ini, kita pernah atau akan mengalami sakit fisik, halnya dengan batin, sangat mungkin di antara kita memiliki luka batin. Dalam batin yang terluka, sulit cinta kasih terpancar. Oleh karena itu, perlu menyembuhkan luka batin dengan kebijaksanaan, sehingga mampu memaafkan diri sendiri, orang lain, dan kondisi apapun. Selain itu, kita juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Banyak orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, tapi mampu melihat kekurangan orang lain dengan mudahnya. Bagi kita yang melihat kekurangan orang lain dan ingin memberitahukannya, beritahukanlah dengan cinta kasih. Bagi kita yang menerima pemberitahuan tentang kekurangan kita, mari kita terima dengan rendah hati dan terima kasih. Kita perlu bantuan orang lain untuk melihat kekurangan kita dan manakala arah kehidupan kita bergeser ke arah yang merugikan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan melakukan tindakan-tindakan perubahan ke arah hidup yang baik dan berkualitas dengan manfaat baik. Kita masih membutuhkan orang lain, membantu kita untuk melihat kekurangan kita. Mari kita berjiwa besar, menerima kenyataan kalau kita masih banyak kekurangan. Sehingga ketika kita menerima kritikan, kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Sehingga cinta kasih dapat kita terima dan dapat kita pancarkan dengan baik. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dengan harapan dapat membawa manfaat untuk meningkatkan kesadaran agar terus mengembangkan cinta kasih dan menguatkan makna cinta kasih yang lebih praktis, terus bekerja, berkarya, dan melakukan penghidupan dengan cinta kasih. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Sadu, sadu, sadu. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Ayah Santini.
Tentu pembabaran tadi juga mengundang pertanyaan yang sangat praktis, yang sangat dekat. Pertanyaannya saat kita memancarkan cinta kasih seperti damai dan harmonis, maksudnya apakah benar ini ada pengalaman katanya ketika biku bermeditasi di hutan dengan memancarkan cinta kasih maka binatang buas tidak menganggap biku ini sebagai ancaman sehingga tidak menyerangnya. Ya, karena apa namanya ya? Karena pancaran cinta kasih dan merasa tidak terancam, jadi binatang itu tidak menyerangnya. Itu betul. Tapi ingat baik-baik, kalau binatang itu lapar, kemungkinan untuk dimakan bisa. Yeah. Dia tidak merasa terancam dengan kehadiran seseorang yang memancarkan cinta kasih, tapi ini masalahnya kebutuhan untuk hidup. Bisa saja itu terjadi. Jadi jangan, maksud saya begini ya, jangan yang penting ada cinta kasih terpancar. Kalau ketemu macan lapar, ya bisa juga kena begitu ya. Jadi tetap harus waspada. Karena kita diajarkan oleh guru kita, Sang Buddha Gautama, mengajarkan kita untuk selalu waspada. Jadi jangan apa yang namanya, hal ini udah dialami oleh orang lain. Ketika memancarkan cinta kasih tidak diganggu oleh siapapun, ya kalau macannya nggak lapar, kalau macannya lapar tetap aja disamperin ya, makasih. Ya. Coba pertanyaan berikutnya, tapi terima kasih nih atas pertanyaannya. Kalau nggak mungkin aja orang agak sembarangan gitu. Yang penting meta terpancar, hati-hati ya. Ketemu ular juga hati-hati tuh. Sebentar, ini pertanyaan yang lain. Bentar ya. Tetap bijaksana ya, Ayah ya. Jangan asal. Bijaksana dan waspada ya. Waspada. Di sini ada kecurigaan, jadi saya singkat aja ya. Kecurigaan itu terhadap pihak lain merupakan mekanisme pertahanan manusia. Sebentar ya. Masalah kecurigaan, ya di sini dijelaskan karena ada kecurigaan sehingga ada mekanisme pertahanan manusia dari kelompok yang satunya begitu ya, sehingga bertahan sampai sekarang ini. Tapi kan mematikan gitu, mengenyahkan, memusnahkan kelompok yang lainnya. Jadi kecurigaan itu ternyata tidak benar. Kecurigaan itu ternyata bahaya. Jadi apa dong yang kita perlu punya untuk pertahanan diri kita sendiri? Kewaspadaan kita harus punya, kemudian kekuatan, kecerdasan dalam melindungi diri, tidak melakukan perbuatan buruk, tidak mengotori perilaku hidup kita dengan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang atau makhluk lain. Bahkan jadi gini, mereka tidak bisa menyerang kita, kita juga tidak menyerang mereka, tapi kita mampu melindungi diri kita sendiri. Jadi kekuatan perlindungan itu harus dibangun luar dan dalam, baik secara batin maupun secara fisik. Ya, jadi jangan memakai kecurigaan, jangan memakai pikiran yang negatif lah begitu. Jadi kita harus berpikir yang positif. Ya, positif dalam arti bukannya yang orang tuh suka salah pikir lah mengenai positive thinking, itu anggap aja semua orang baik, anggap aja semua baik. Enggak begitu. Yang namanya positive thinking, pikiran ini positif bagaimana caranya semua pihak selamat begitu. Paling tidak kita tidak merugikan orang lain, kita tidak mencelakai orang lain, dan orang lain juga tidak merugikan dan tidak mencelakakan kita. Ya, terima kasih. Terus ada lagi pertanyaan yang lain? Ntar dulu ya. Sebentar, ini belum dapat yang lain ya. Ntar dulu. Jadi kalau agak curiga, diskusi aja ya, ajak ngobrol, tanya gitu ya. Bisa boleh. Kita ada, ya boleh ya. Saya pikir gitu ya. Atau kalau misalnya kita nggak bisa ngobrol,
Karena memang tidak ada apa ya namanya Jalurnya. ya alasan untuk ngobrol, ya paling nggak jaga Terputus diri ayah. dan hindari daerah-daerah bahaya, kan begitu ya. Halo Ini ayah, ada lagi terputus lagi. pertanyaan. Sebentar ya, kita tunggu. Nah, ini begini pertanyaannya. Ketika melaksanakan meditasi cinta kasih, kesulitan untuk merasakan cinta kasih yang ditulisnya gini. Yang saya Pak ya, tadi ya jadi ini kan ada pertanyaannya begini. Ketika meditasi dengan cinta kasih, sulit merasakan cinta kasih yang dibayangkan. Pertanyaannya dan jawabannya sama ada di sini. Kenapa sulit merasakan cinta kasih? Karena baru ada di dalam bayangan, belum berada di dalam batinnya. Ketika cinta kasih ini ada di dalam batinnya, tanpa mengucap sepatah kata pun, cinta kasih itu terasa. Cinta kasih itu tidak perlu dibayangkan. Kalau dibayangkan itu ya hanya imajinasi, bukan yang sesungguhnya begitu. Nah, jadi itu apa namanya jawabannya. Mari kita berusaha memancarkan cinta kasih, bukan menguncarnya, juga bukan membayangkannya, ya. Lalu ada pertanyaan begini, apa sih rasanya itu yang kayak cinta kasih itu? Nah, rasa cinta kasih ini yang apa namanya mudah. Ada pertanyaan? Yang mudah di apa namanya ya, mudah dijadikan contoh. Mudah dijadikan contoh begini. Semua dari kita punya cinta kasih. Entah terhadap orang tua, terhadap saudara, yang punya anak juga terhadap anak, dan lain sebagainya. Ketika cinta kasih ini terpancar, katakanlah cinta kasih orang tua terhadap anak ini terpancar, tanpa bicara sepatah kata pun, ada rasa kasih ini gitu. Nah, itu pancaran cinta kasih itu yang dimaksud. Jadi bukan menguncar, kan kadang-kadang ada yang maaf ya, ada yang mengarahkan udah apa namanya ngomong gitu, menguncarkan semoga Anda bahagia, semoga semua makhluk berbahagia, terus berbicara itu artinya menguncar. Menguncarkan kata-kata yang mengandung makna cinta kasih, tapi belum memancarkan cinta kasih. Jadi seharusnya cinta kasih itu terpancar seperti ada kasih yang keluar dari batin kita untuk orang-orang yang kita cintai selama ini. Nah, itu cara apa namanya untuk lebih jelasnya. Nah, setelah itu kita bisa memancarkan kasih itu tumbuh, berkembang sampai akhirnya ke semua makhluk. Terima kasih pertanyaannya ya. Nah, sekarang ini ada lagi pertanyaan. Banyak sekali orang yang pahit, tidak berbudi, apalagi berbelas kasih. Pahit di sini kali maksudnya pelit kali ya, saya nggak tahu nih. Pahit itu mungkin hidupnya sulit. Oh, hidupnya sulit. Iya. Banyak sekali orang yang hidupnya sulit, tidak berbudi, apalagi berbelas kasih. Ini membuat saya berpikir bahwa dunia ini bukan tempat yang aman untuk orang yang berwelas asih dan sabar. Begini, untuk orang yang berwelas asih dan sabar, dunia ini juga tempat yang nyaman untuknya dan aman untuknya. Di samping ada orang-orang yang hidupnya pahit, tidak berbudi, tidak berbelas kasih, katakanlah kejam, ini katakanlah hidupnya berdampingan. Kan ada saudara atau satu keluarga, ada yang satu keluarga ini baiknya baik banget. Ada yang satu ini pelit, jahat, apalagi tuh, nggak berbudi misalnya. Dia bisa hidup di dalam satu keluarga, dan yang ini, yang berbudi, yang baik, yang sabar, dia nyaman-nyaman aja dalam kehidupannya. Kenapa bisa demikian? Karena masing-masing, semua dari kita hidup dengan dunianya masing-masing. Satu keluarga, satu rumah.
Orang yang hidupnya demikian baiknya, dia selalu bersentuhan dengan kondisi-kondisi yang baik. Orang yang hidupnya sebaliknya, ya dia bersentuhan dengan kondisi-kondisi yang sebaliknya dari orang baik ini. Misalnya begini, ketika saudaranya datang atau tetangganya datang ke rumah ini, yang baik disapa dengan cara yang baik. Yang baik ketika ngobrol, ngobrolnya juga nyaman. Tapi ketika orang yang katakanlah yang tidak berbudi ini, orang juga menyapanya asal-asalan gitu. Menyapanya pun basa-basi. Jadi orang ini tidak bisa bersentuhan dengan keramahan, tidak bisa bersentuhan dengan kenyamanan. Tapi orang yang baik ini, dia akan bersentuhan dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia berperilaku sabar, berarti dia bersentuhan dengan sabar. Ketika dia memancarkan cinta kasih, dia bersentuhan dengan pancaran cinta kasih. Ya, jadi semua pantas mendapatkan apa yang didapatkan sesuai dengan bekalnya masing-masing, sesuai dengan perilakunya masing-masing. Ya, terima kasih. Terus masih ada pertanyaan yang lain? Teksnya tolong. Sebentar ya, ini maaf ini banyak gangguan ini. Iya. Hujan ya di sana? Ya, kadang ada petir juga lagi di sini. Mohon nasihat bagaimana cara menolong pasangan suami istri yang saling menyakiti sampai pada tingkat KDRT. Jadi dua-duanya, misalnya maaf ini misalnya saling pukul-pukulan begitu ya. Ini karena saling ya, jadi kan berarti dua-duanya. Namun mereka seperti menikmati hubungan yang buruk tersebut. Tidak mau berpisah tapi terus saling menyakiti. Yang mengalami hal buruk tersebut menyatakan pernikahannya baik-baik saja dan tidak mau membicarakan hal itu dengan pihak lain. Jadi memang ada orang yang, nah itulah yang namanya batin ya, di dalam batin itu sangat bervariasi kan. Jadi ada yang luka batin, ada yang batinnya ini bukan cuma luka, tapi ada penyakitnya gitu. Misalnya kayak kita nih umpama fisik ya, ada yang kulitnya luka, tapi di samping kulitnya luka ini misalnya tergores benda tajam, tapi dia juga punya penyakit yang lain, misalnya penyakit apa, darah tinggi gitu umpama. Ya, sama juga dengan batin, ada batin yang terluka, di samping batin terluka, ada juga batinnya memiliki penyakit. Kelihatannya ini mesti disembuhkan nih dari luka dan dari penyakit batin. Karena kelihatannya dua orang ini saling mencintai. Saling mencintai, tidak mau berpisah, tapi juga saling menyakiti. Iya, entah ini ada konsep apa di dalam benaknya. Apakah pelan-pelan masuk konsep yang seringkali orang bicarakan, katanya marah tandanya sayang. Jangan-jangan dia memberikan apa yang namanya peningkatan gitu. Bukan cuma marah, mukul juga tandanya sayang. Jangan-jangan begitu kali ya. Jadi oleh karena itu kelihatannya ini harus dibenahi mengenai konsep cinta kasihnya, mengenai bagaimana cara menangani masalah. Jadi kelihatannya perlu apa ya? Perlu berkonsultasi kayaknya pada orang yang sesuai. Supaya dia tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah yang muncul, supaya mengungkapkannya ini dengan cara yang tidak melukai satu sama lain gitu. Kayaknya mesti konsultasi. Kalau dia membiarkan terus dirinya demikian, buat dia tidak masalah. Tapi karakter buruknya ini bisa merugikan lingkungan. Karena misalnya ada orang lain yang melihat dan orang ini punya kecenderungan negatif, dia bisa mengambil hal buruk. Tapi orang yang punya kecenderungan negatif ini, ketika melihat hal yang positif, dia tidak bisa mengambil hal yang positif. Jadi tidak bisa dibiarkan juga gitu, kalau bisa diperbaiki, bisa ditolong ya ditolong ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain?
Ini seperti raksasa ketemu raksasi gitu ya, Ayah ya? Iya, jadi ini pasangan ya raksasa sama raksasi gitu ya. Bukan pasangan dewa dan Dan dewi. Dewi, Seharusnya kan seperti pasangan, ada pasangan yang bagaikan dewa dan dewi, ada yang pasangan ibu dan dewi anak. sama raksasa kan Oh, gitu. iya. Ada yang dewa sama raksasi, ada yang tadi tuh yang Pak Franky bilang raksasa sama raksasi gitu. Iya, iya. Sekali lagi hidup pilihan. Lalu Pilihan. bagaimana misalnya kalau pasangannya tuh modelnya raksasa misalnya begitu. Itu pilihan dia, yang bagaikan dewa atau bagaikan dewi, ya jangan berubah gitu. Jangan berubah mengikuti yang buruk, bertahanlah tetap di dalam kebaikan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaannya begini, katanya mau melepaskan benci terhadap seseorang dengan cara tidak mau, apa di sini teksnya hilang, tidak mau berhubungan lagi gitu. Sebentar, ini teksnya hilang, saya rasa lebih baik di foto aja. Sebentar, ini teks pertanyaannya hilang. Bagus sekali ini niatnya, bagaimana menghilangkan kebencian ya. Cuman kalau tadi yang saya baca tidak berhubungan lagi, ya nggak apa-apa juga. Itu namanya kan nggak mau bergaul sama orang yang nggak bijaksana misalnya ya. Tidak berhubungan lagi atau tidak berkomunikasi. Yang seandainya ketemu ya sekedarnya aja gitu. Maksudnya melakukan itu untuk menjaga diri agar tidak disakiti kembali. Apakah itu benar? Benar. Supaya menjaga diri agar tidak tersakiti kembali. Boleh. Tapi tolong dilihat juga ke dalam batin. Apakah dengan menghindari, dengan tidak berkomunikasi, apakah kebencian di dalam batin ini hilang? Karena kalau misalnya tidak berkomunikasi tapi kebencian ini ada, itu artinya cuma jauh secara fisik. Tapi masih dekat dengan kebencian di dalam batin ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan menghindari supaya tidak kembali disakiti. Iya, dan itu hak asasi. Itu boleh dilakukan. Seandainya bertemu, ya tegur sapa ala kadarnya gitu misalnya. Tapi yang paling penting, lihat batin ini masih kotor atau tidak dengan kebencian. Kalau masih, berusaha untuk melepaskannya. Ingat, bukan demi kepentingan dia, tapi demi kepentingan kita sendiri. Kita melepaskan kebencian demi kepentingan kita. Dan kemudian orang lain mendapat imbas yang positif, termasuk yang bersangkutan. Terima kasih pertanyaannya ya. Terus ada lagi yang lain? Jadi kita menghindar dulu boleh Ayah. Misalnya sempat benci gitu ya Ayah. Karena kalau lihat wajahnya selalu muncul benci. Iya. Lihat Boleh, cara dia bicara, boleh menghindar dulu Pak ya, sampai boleh. sembuh Boleh ya. Sekali. Ya. Cuman begini Pak Franky, ketika melihat wajahnya itu, terlepas dari muncul kebencian atau tidak, dalam kasus ini katakanlah melihat wajahnya muncul kebencian, dan wajah itu udah terekam, masuk ke dalam sannya, masuk ke dalam pencerapan kita. Dimanapun, kapanpun, melihat langsung atau tidak melihat langsung wajahnya, ketika ingat orang itu, atau muncul ingatan atau gambaran tentang wajah orang itu, tetap aja kebencian terjadi. Betul. Menghindari boleh, ya. Tapi ketika gambaran wajah orang itu muncul di benak kita, kita harus melakukan penyadaran bahwa ini hanya objek pikiran. Ini hanya objek pikiran yang muncul, bukan dia. Karena memang dia itu nggak ada. Aku pun tidak ada, kan begitu. Jadi semuanya anatta kan sesungguhnya. Ya, terima kasih. Saya bisa lanjut dengan yang lain ya. Ya. Bagaimana caranya tetap bisa mengembangkan bahkan memancarkan cinta kasih kalau posisi kita dianggap keset, dianggap alas kaki gitu ya. Iya. Begini,
mereka boleh aja menganggap keset gitu kan, karena itu hak mereka, katakanlah walaupun itu perilaku yang salah. Hak mereka, pandangan mereka, tapi ingat, kita tidak boleh mengikuti apa kata orang, apa pandangan orang, apa maunya orang, apa mereknya yang diberikan oleh orang lain ke kita. Kita harus tahu kita bukan kesetan, ya kita bukan kesetan gitu. Kita bukan alas kaki, kita bukan alas kaki. Kalau mereka memandang rendah seperti itu urusan mereka. Tapi kita harus memandang diri kita sebagaimana adanya. Sebagai manusia yang mempunyai martabat, mempunyai harga diri yang baik karena memang kualitasnya baik. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Bentar ya. Izin bertanya, bagaimana cara memancarkan cinta kasih kepada orang-orang sekitar yang telah membenci kita? Ini satu-satu dulu ini ya, ada 2 pertanyaan. Bagaimana memancarkan cinta kasih ke orang-orang yang membenci kita? Bisa begini, masuk ke jalur belas kasih. Ada 3 jurusan, kita bicara 3 jurusan dulu ya, yang berkaitan dengan 3 akar kejahatan. Dari 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha, ini kan jurusannya berbeda kan? Loba punya jurusannya sendiri gitu. Kemana arah kehidupan ini akan berlayar atau berlabuh gitu. Demikian juga dengan dosa, demikian juga dengan moha. Nah ini orang yang telah mempunyai kebencian terhadap kita misalnya, lalu bagaimana kita bisa memancarkan kasih? Ingat jurusannya. Orang yang lobanya keserakahan ini mendominasi batinnya, perilakunya seringkali didominasi oleh keserakahan, maka jurusannya itu ke alam setan. Jadi orang-orang yang serakah, walaupun duduk di katakanlah di rumah yang di bangku yang mewah, tinggal di rumah yang mewah, begitu kan, bagaikan istana misalnya. Tapi kalau ini tindakannya didasarkan keserakahan, walaupun sedang duduk dan berada di rumah yang demikian bagusnya, itu tetap secara batin dia mengarah ke ke alam setan gitu. Itu jurusannya kalau yang serakah. Kalau yang benci, nah ini kan kasus yang benci ya. Kalau yang benci nih, kembalilah misalnya ruangannya udah bagus, ber-AC sejuk, dibikin sedemikian nyamannya, tapi kalau dasar tindakannya didominasi dengan kebencian, maka itu akan mengarah ke neraka. Walaupun rumahnya sejuk, tapi batinnya sedang mengarahkan diri ke sana, menempatkan diri dan memposisikan diri ke sana. Pada akhirnya, setelah harus melanjutkan perjalanan, kan begitu ya, dari kehidupan ini ke kehidupan berikutnya. Lalu kalau yang didominasi oleh kebodohan, ini akan mengarah ke alam binatang. Nah, kembali ke pertanyaan ini, berkaitan dengan orang-orang yang membenci, tapi kita ingin memancarkan cinta kasih, ini kelihatan penanya ini luar biasa. Mengikuti apa yang Buddha ajarkan, membalas keburukan atau membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi caranya sekarang kita harus memiliki belas kasih. Belas kasih, orang-orang yang memancarkan kebencian ini, dia akan mengarah ke sana. Mengarah kemana? Mengarah ke neraka. Nah, karena ada belas kasih, kemudian jalur untuk cinta kasih muncul, ini lebih mudah terbuka gitu, lebih mudah terpancar cinta kasih dari batin kita terhadap orang itu. Jadi bagi yang penanya, saya ucapkan selamat, punya niatan-niatan yang baik seperti penanya-penanya yang sebelumnya juga ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa cinta kasih yang dipancarkan itu sudah diterima oleh orang yang kita tuju? Kadang ada yang memang mudah kita ketahui bahwa oh ya, pancaran cinta kasih kita sudah diterima. Dengan apa? Dengan melihat kayaknya batinnya lebih nyaman, kemudian lebih bersahabat,
lebih damai, lebih tenang misalnya. Tapi tidak selalu itu bisa kita ketahui. Karena kondisi orang, kondisi ya semua dari kita lah ya, batin kita masing-masing, ini kondisinya sangat bervariasi. Kalau saja misalnya begini, anggap aja orang lagi demam, demamnya tinggi sekali. Dikasih kompresan 1 kali, ya nggak bisa langsung turun, mesti berulang kali. Demikian, sekarang kita cerita orang yang demam, tapi tidak tinggi, dikasih kompresan sekali aja sudah kelihatan hasilnya. Jadi demikian ya, maaf ini penanyanya saya nggak lihat tadi namanya siapa. Ya dengan demikian kita tidak bisa selalu oh ya tahu ini udah merasakan karena ada penampakannya begitu ya, nampak di senyumnya, nampak di apanya gitu. Kalau yang ini yang nampaknya tidak berubah bukan berarti tidak berubah. Ada perubahan, cuman kita tidak tahu. Tidak penting orang ini menerima atau tidaknya. Sekarang yang penting pancaran itu terus dilakukan. Karena kalau kita misalnya melihat, oh orang ini sudah menerima, stop dah kita memancarkannya. Karena udah cukup rasanya, dia udah terima. Kemudian kalau kita lihat lagi, oh orang ini kayaknya nggak terima. Oh kalau gitu percuma, kalau gitu sia-sia. Nggak usahlah saya pancarkan, stop lagi. Jadi saya pikir tidak usah tidak usah terlalu fokus kepada diterima atau tidaknya, lebih baik pancaran kasih terus dipancarkan saja, karena tahu ataupun tidak tahu itu memberikan kesejukan, memberikan kedamaian kepada banyak makhluk, bukan hanya kepada orang yang kita pancarkan atau makhluk yang kita pancarkan. Ya, terima kasih. Oh, ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada garis jelas antara curiga dan waspada? Jelas. Kalau curiga, ini ada kandungan negatif. Kalau waspada, kandungannya positif gitu. Jadi unsurnya beda. Waspada unsurnya positif, kalau tadi kecurigaan unsurnya negatif. Yang bisa nggak kita merasakan? Bisa. Kalau yang kecurigaan, ini ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kadang-kadang mencekam, tapi kalau kewaspadaan jadi aware gitu. Waspada, kemudian ada kekuatan yang muncul dan bekerja di dalam batin ini. Ya, sangat jelas bedanya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Wah, ini Pak Franky banyak nih Pak pertanyaannya. Iya, menarik nih. Ya, ada lagi pertanyaan. Gimana caranya mengembangkan dan memancarkan cinta kasih? Kenapa sulit untuk diterapkan? Ya, seperti tadi yang sudah kita bicarakan, memang mengembangkan dan memancarkan cinta kasih ini banyak yang mengalami kesulitan. Karena, sekarang kita masuk begini aja. Masuk kepada inti ajaran para Buddha. Inti ajaran para Buddha, jangan melakukan perbuatan-perbuatan salah, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mensucikan batin. Ya, kebanyakan orang ingin memancarkan cinta kasih, betul dan kita setuju. Tentu juga ini harus didukung. Tapi suka kelupaan, ini ketidaksukaannya nggak dilepas, kebenciannya nggak dilepas. Kemudian apalagi ya, Kemalasan, malas, iri hati, misalnya ya, itu nggak dilepas. Jadi ketika ada niatan sungguh-sungguh, bukan niatan main-main, niatan sungguh-sungguh memancarkan cinta kasih ini muncul, ini sulit sekali. Karena ketahan dengan produk lama yang udah kuat dan udah dominan gitu. Produk lamanya apa? Yaitu tadi gampang sebel, nggak suka, benci, malas gitu. Jadi ketika ini mau muncul ini sulit sekali. Sedangkan ini benih kecil yang baru mau tumbuh. Sedangkan ini pohonnya udah besar. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa ini tumbuh, ya yang buruk-buruk ini dilepaskan.
Jadi katakanlah ada tahapan-tahapannya, ya. Lalu hati-hati juga nih, misalnya begini, ketika ini udah mulai bisa dilepas atau dikikis yang buruk-buruk, cinta kasih mulai berkembang, kemudian katakanlah terus ini dikembangkan, tapi yang ini tidak dijaga agar ini tidak muncul lagi, agar ini tidak kembali lagi, ketika ini berkembang, ini juga bisa muncul lagi. Karena masih ada di dalam pencerapan, kenangannya, segalanya itu masih ada di pencerapan, sehingga ketika cinta kasih muncul, bisa juga kebencian muncul, dan banyak orang yang mengalami istilahnya perang batin. Ingin memancarkan cinta kasih, tapi ketidaksukaan juga muncul gitu. Jadi ingat baik-baik ya, bagaimana supaya mudah atau terhindar dari kesulitan memancarkan cinta kasih, yaitu yang buruk-buruknya dilepas pelan-pelan. Pokoknya kalau misalnya gini, aduh saya belum bisa memancarkan cinta kasih nih, ya berarti ada yang menghalangi, yang buruknya lepas. Sebisa-bisanya dulu, jangan ngotot kepengen kayak orang lain yang udah kualitasnya bagus gitu ya. Ya pokoknya sebisanya kita aja dulu, sekuat tenaga tapi sungguh-sungguh melakukannya dan continue ya. Terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana menyembuhkan luka batin dengan pancaran cinta kasih bagi orang-orang yang menyakiti hati kita? Ini maaf ya, selama kita berpikir, misalkan begini kan tadi, mau memancarkan cinta kasih, sebentar, menyembuhkan luka batin dengan pancaran cinta kasih bagi orang-orang yang menyakiti kita. Jadi ada orang yang menyakiti, kemudian batinnya luka. Maaf, sekarang mau menyembuhkan luka batin dengan memancarkan cinta kasih terhadap orang yang menyakiti. Nah, dengan masih ingat, saya mau memancarkan cinta kasih terhadap orang yang menyakiti. Dengan masih ingat itu, maka kebencian juga muncul. Luka batin kembali terulang lagi gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, kita ingat bahwa saya akan memancarkan cinta kasih kepada orang yang dulu pernah menyakiti. Jadi itu dulu, kalau sekarang tidak gitu. Kalau misalnya berpikir bahwa oh saya mau memancarkan cinta kasih terhadap orang yang menyakiti gitu, yang menyakiti hati. Jadi itu tanpa sadar ya, pikiran itu bekerja mengenali, memahami bahwa sepanjang ini orang ini selalu menyakiti. Jadi kita harus ingat, saya akan memancarkan cinta kasih kepada orang yang dulu pernah menyakiti. Semoga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang menorehkan luka-luka batin lagi terhadap orang lain, sehingga kehidupannya dan kehidupan banyak orang menjadi damai. Terima kasih ya. Ada pertanyaan berikutnya. Luar biasa peserta, banyak bertanya nih Ayah. Oh ya, senang juga sih jadi senang ya Ayah. Aktif banget ya. Bisa ada sesi berikutnya Ayah. Sesi berikutnya ya, gelombang 2 ya. Gelombang 2. Dengan memancarkan cinta kasih, bolehkah kita mengharapkan orang yang misalnya orang yang perlakuannya tidak berbudi, kurang baik perlakuannya untuk berubah? Karena seringkali kita berharap, tapi biasanya kecewa. Boleh nggak kita memancarkan cinta kasih dan berharap? Memancarkan cinta kasih, boleh. Berharap, boleh. Tapi dua-duanya ada konsekuensinya. Kalau memancarkan cinta kasih, konsekuensinya mendapatkan rasa bahagia. Kalau berharap, kalau harapannya terpenuhi, senang. Kalau harapannya tidak terpenuhi, kecewa. Jadi sebaiknya lakukan usaha aja tanpa berharap untuk orang ini berubah. Kan kalau orang ini nggak berubah, nanti kecewa. Yang dikhawatirkan karena ada kekecewaan, kekecewaan ini kembali menjegal aktivitas cinta kasih yang terpancar dari kita. Ya. Jadi demikian, kalau ditanya boleh nggak? Boleh aja, cuman ada resikonya gitu. Apalagi udah mengalami biasanya kecewa. Jadi lebih baik nggak usah berharap aja ya, biarkan dia hidup
sebagaimana adanya, kemudian dengan pancaran cinta kasih kita, tentu kan akan memberikan kesejukan. Tanpa diharap pun pelan-pelan pasti ada perubahan. Cuman perubahan itu belum tentu kita bisa melihat. Belum tentu perubahannya itu kita bisa lihat. Karena kadang-kadang orang yang tidak berbudi, orang-orang yang biasa berperilaku tidak baik itu, ketika mau berubah menjadi baik pun dia malu-malu. Jadi berubah tapi ngumpet-ngumpet gitu, sembunyi-sembunyi di dalam batinnya gitu. Dalam batinnya sih udah berubah, tapi tampilannya masih sepertinya orang yang tidak berbudi. Jadi ada pancaran cinta kasih yang kita pancarkan, membantu menenangkan batinnya sehingga ia berubah, tapi belum tentu nampak di permukaan. Ya, terima kasih. Lalu ada lagi, oh ini pertanyaannya, apa keuntungannya kalau kita melatih cinta kasih? Tadi udah kejawab yang tadi ya. Kalau Iya. memancarkan cinta kasih, keuntungannya kita sudah merasakan kebahagiaan gitu. Belum lagi banyak sekali itu manfaat cinta kasih. Apa ya namanya? Pokoknya ya ada di salah satu suta ditulis bahwa ada 11 manfaat cinta kasih. Salah satunya mudah tidur gitu. Maksudnya tidurnya juga nyenyak, kualitas tidurnya juga baik. Ketika bangun juga dengan rasa bahagia. Kemudian makhluk-makhluk yang katanya nih kalau yang apa tuh yang jahat apa juga menjadi lemah kekuatannya untuk berperilaku jahat katakanlah terhadap orang yang memancarkan cinta kasih. Bahkan para dewa ya karena memancarkan cinta kasih batinnya juga nggak bau ya para dewa juga senang mendekat. Tapi kalau batinnya penuh dengan kebencian itu bisa diibaratkan katanya seperti mengeluarkan bau begitu sampai dewa pun menjauh dari jaraknya sangat jauh berkilo-kilometer mungkin 20 kilometer katanya begitu ya. Nah, jadi ketika memancarkan cinta kasih hal-hal yang positif yang mendekat. Cuman di sini keuntungannya untung nih ada yang nanyain juga ya. Saya mau mengulas sekilas tentang salah satu dari manfaat cinta kasih yang ketujuh, bahwa api, senjata tajam tidak dapat melukai orang yang memancarkan cinta kasih. Yang dimaksud api atau senjata tajam tidak dapat melukai orang yang memancarkan cinta kasih, dalam arti begini, batinnya yang tidak bisa dilukai. Orang yang memancarkan cinta kasih, batinnya tidak bisa dilukai oleh api. Batinnya tidak bisa dilukai oleh senjata apapun yang menoreh fisiknya. Tapi fisiknya bisa tertoreh. Sekarang coba, siapa yang memancarkan cinta kasih? Coba jajal-jajal toreh dengan penitih misalnya. Toreh dengan jarum. Terluka atau tidak? Terluka atau tidak Pak Prengki? Luka. Terluka. Iya. Ya, jadi kita jangan salah paham. Jangan salah memahami apa yang dimaksud dengan orang yang memancarkan cinta kasih itu, api tidak mampu menyentuhnya, benda tajam tidak mampu melukainya, secara fisik tetap mampu. Tapi secara batin tidak bisa disentuh. Misalnya, ingat nggak cerita Ratu Samawati? Ratu Samawati. Ya. Belum Ayah. Yang karena jadi gini, ada raja kan punya ratu permaisuri, punya istri kan banyak kan gitu ya. Ya. Kemudian yang satu ini karena ada peristiwa yang merasa direndahkan oleh kata-kata yang merasa direndahkan lah begitu, sehingga menimbulkan kemarahan. Dia marah terhadap Sang Buddha, dan Samawati ini sangat berbakti, sangat menjunjung tinggi ajaran Buddha dan tentu menjunjung tinggi Buddha. Nah, ratu ini akhirnya mau mencelakai Samawati dengan berbagai cara. Singkat cerita, terakhir dia Samawati dan para dayang-dayangnya yang berjumlah 500 itu, karena memang kan ada bersama saat meditasi, saat melakukan hal-hal yang baik seperti itu, dan kemudian di satu kesempatan memang dia cari peluang,
dia membakar apa tuh namanya ya? Katakanlah tempat tinggal Ratu Samawati dan 500 dayang-dayangnya ini. Dan memang beliau semua meninggal, tetapi dalam posisi telah mencapai tingkat kesucian dan memancarkan cinta kasih. Ketika api menyentuhnya, tetap cinta kasih tidak berubah. Tetap cinta kasih terpancar. Api mendekat, tapi cinta kasih tetap terpancar. Tidak mengalami perubahan. Jadi api tidak mampu menyentuh orang yang memancarkan cinta kasih. Tidak mampu menyentuh batinnya maksudnya. Tidak bisa membuat batinnya itu berubah. Dari batin yang begitu berkualitas menjadi terkotori oleh kemarahan ataupun kebencian. Api tidak mampu menyentuhnya dan demikian juga dengan benda tajam. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup sepertinya. Sudah ya. Sudah ya. Terima kasih atas segala Luar biasa. pertanyaannya. Ya, Baik. semoga kita semua sadar diri kita berkepentingan untuk memiliki dan memancarkan cinta kasih. Karena semua dari kita kan seringkali bicara kepengen dunia damai. Mari kita buat dunia kita sendiri dulu damai, sehingga kita bisa membantu yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ayah Santini, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri acara kita dengan melakukan pelimpahan jasa, ada baiknya saya memberikan sedikit feedback atau hal yang saya dapat Ayah pada malam hari ini. Saya membayangkan betapa sebuah kebahagiaan itu menjadi orientasi kehidupan banyak makhluk, termasuk manusia. Banyak orang ingin bahagia. Banyak orang tahu bahwa menikmati kebahagiaan itu luar biasa. Salah satu kebahagiaan itu karena kita menumbuhkan, mengembangkan, dan membagikan cinta kasih. Dan tantangan untuk mengembangkan dan menumbuhkan serta membagikan cinta kasih itu terletak pada cara kita berpikir. Maka ketika kita mulai berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah luar biasa, cinta kasih itu membuahkan kebahagiaan, maka kita harus perjuangkan. Lagi-lagi Ayah Santini selalu mengatakan kita perlu daya upaya yang sangat luar biasa untuk mau berjuang. Untuk mau berjuang apa? Mengembangkan cinta kasih. Tadi juga Ayah Santini katakan sedikit orang bertanya bagaimana Ayah mengembangkan kebencian. Ya, karena menjadi orang yang penuh kebencian itu mudah, tapi menjadi orang atau manusia yang penuh cinta kasih itu perlu daya upaya. Maka dengan kekuatan ceramah yang disampaikan oleh Ayah, kekuatan kebajikan yang kita punya, kekuatan mental yang kita punya bisa kumpul malam hari ini. Semoga ini menjadi sebuah tekad aditana, tekad yang kuat kepada kita semua untuk terus berjuang mengembangkan cinta kasih sesulit apapun, karena jalan sulit itu biasanya membuahkan hasil yang luar biasa. Maka mari bersama-sama kita mulai mengembangkan cinta kasih terhadap diri kita, lanjutkan cinta kasih ini mulai ke orang yang paling dekat hingga akhirnya ke orang-orang yang jauh di sana. Bahkan tadi ada yang bertanya, mari kita kembangkan cinta kasih kepada mereka yang pernah menjadi musuh kita, yang pernah membenci kita, yang pernah menjahati kita. Dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menikmati kehidupan ini dengan ringan, dengan mudah, dan tentu kebahagiaan ini tidak berhenti di sini, akan berlanjut ke kehidupan berikutnya. Demikian apa yang disampaikan oleh Ayah Santini, dan tentu kita mari bersikap anjali, merangkapkan kedua tangan kita mengucapkan Wandami Ayah Santini, terima kasih anumodana atas babaran damai yang diberikan. Pada malam hari ini juga Meta School sebagai penyelenggara dengan dukungan Yayasan Pendidikan Meta, kita akan memberikan sedikit apresiasi dan ini akan disampaikan oleh Miss Monica. Silakan Miss Monica. Ya, ini adalah sertifikat dari sekolah. Oke, ini sudah muncul. Terima kasih Yang Mulia Bikuni Santini Materi. Sertifikat ini akan kami cetak dan kita akan kirim langsung ke Ayah di mana di Kusalayani ya, Ayah ya. Ya, betul. Oke, Ya, dan ya. baik.
Nah, Bapak Ibu, mari kita limpahkan jasa-jasa kebaikan ini yang telah kita lakukan dengan mendengarkan dhamma, dengan bertanya, dengan membincangkan dhamma pada saat yang sesuai ini kepada sanak keluarga kita, kepada para leluhur dan semuanya. Akan dipimpin oleh Ayah Santini. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewamewa itu adinang petanang upakapati icitang patitang tumhan kimpamewa samijjatu Sambe purentu sangkappa Cando panaraso Yatha Manijo tiraso Yatha Viwanjantu sambarogo vinasatumate bhawa tuantarayo asuki digayuko bhawa abhiwadanasi lisanincang wadha Pancaino cantaro dhammawa dhanti ayuwano balang bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata babundhanu bawe nasada soati bawantu te bawatu bamanggalang rakantu badewata badhammanu bawe nasada soati bawantu te bawatu bamanggalang rakantu badewata basanghanu bawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Ayah Santini untuk acara hari ini, luar biasa. Semoga kita semua terus bertekad, berjuang, mempertahankan untuk menjadi lebih baik dengan mengembangkan cinta kasih. Terima kasih, selamat malam, Sukihontu. Terima kasih Sukihontu. Terima kasih Ayah. Terima kasih. Terima kasih Ayah. Sama-sama.